Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Tutur kitab suci pada malam hari ini diambil dari kitab Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Sang penulis telah menyusunnya dengan cara yang cemerlang. Ia memberikan kesaksiannya dan di akhir tulisannya ia mempunyai tujuan yang jelas, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes percaya bahwa Yesus yang kita baca dalam kitab ini sungguh hidup dan nyata, di mana ia dapat mengubah hidup kita selamanya. Seperti kisah perkawinan di Kana. Begini kisahnya. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Kemudian ia memanggil mempelai laki-laki itu dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kana adalah kota di provinsi Galilea pada abad pertama Masehi, di mana terjadi kesaksian tentang kemurahan hati Yesus Kristus dalam mukjizat pertamanya, mengubah air menjadi anggur. Maria, teladan bagi kita untuk iman yang tak terpatahkan. Ia membuat permohonan kepada Yesus dan berkata, "Mereka kehabisan anggur." Dan Yesus mengerti permohonan itu bukan sekedar pemberitahuan, sehingga dia mengatakan kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Dengan bahasa yang lain ia ingin mengatakan, "Mengapa engkau?" Maksudnya Bunda Maria, "Mengapa engkau meminta aku untuk melakukan mukjizat yang belum saatnya aku lakukan?" Yesus mengatakan demikian bukan memarahi, bukan menegur, atau mengaburkan kesederhanaan hati ibunya yang merendah. Sebab nyatanya ia taat kepada ibunya, mengabulkan doanya dengan melakukan mukjizat itu. Sehingga Yesus dapat menghormatinya. Tidak tampak Yesus mengeraskan hati terhadap Bunda Maria atau mempermalukan Maria di hadapan begitu banyak orang yang hadir. Betapa Yesus menghormati Bunda Maria sangat jelas. Bapak Ibu yang terkasih, seperti kita ketahui, Bunda Maria telah mengandung Sang Sabda yang telah menyatu dalam kehidupannya, dalam perbuatan dan seluruh keberadaan dirinya. Membesarkan Yesus dengan penuh kasih, Bunda Maria tentu saja sungguh mengenal, memahami ajaran dan kehendak dari Kristus putranya. Dari fakta ini kita mengakui Bunda Maria dan Yesus tentu memiliki hubungan yang begitu dekat, begitu murni, saling membagi sehingga keduanya dapat mengatakan, "Ini aku milikmu." Nah, karena Bunda Maria
mengerti dan percaya akan putranya, maka ia bukan memohon kepada para pelayan, namun ia memerintahkan kepada mereka untuk melakukan apa yang dikatakan Yesus. Sedangkan Yesus sendiri sebagai manusia dalam kebudayaan Yahudi, ia menghormati dan taat kepada orang tuanya seperti kita juga. Ini dicatat dalam Injil Lukas. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret dan ia hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ada dalam Lukas 2 ayat 51 sampai 52. Bapak Ibu, dalam peristiwa kekurangan anggur di Kana, Tuhan hadir memberikan pertolongan. Sesuatu yang tampaknya tak mungkin menjadi nyata. Pertolongan Allah bisa hadir melalui banyak orang, seperti teman, saudara, bahkan juga mungkin melalui orang yang tidak kita kenal. Seperti pada perkawinan di Kana, mukjizat terjadi. Pengantin berbahagia, pestanya dipenuhi sukacita dan mendapat pujian. Semua itu terjadi karena ketaatan mereka kepada perkataan Yesus. Apa yang terjadi di Kana pun sangat mungkin terjadi pada hidup kita. Namun kita kerap kali tak menyadari bahwa Tuhan selalu mengerjakan mukjizat dalam hidup kita. Bapak Ibu, sebagaimana seandainya jika anggur atau hidangan habis di tengah penyelenggaraan pesta? Bagaimana pula jika kita merasa kehabisan cinta dalam hidup pasangan kita sebagai suami istri? Kehabisan cita-cita dalam tugas perutusan kita, apa yang akan terjadi? Ketika kita kehabisan kasih, kejujuran, ketulusan, keadilan, kebenaran dalam hidup kita? Yesus hadir sebagai tabernakel Allah di tengah-tengah kita. Ia menjadi manusia untuk menyatakan kemurahan hati Bapa kepada kita. Seperti anggur terbaik di akhir pesta perkawinan di Kana, mukjizat pertama yang dilakukan Yesus menjadi tanda bahwa kerajaan mesianis seperti pesta besar dengan anggur yang terbaik. Ia hadir bersama kita sebagai sahabat seperjalanan dalam kehidupan kita masing-masing, setiap saat dalam segala situasi. Bunda Maria berkata, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Maka ketaatan menjadi kunci utama sebab Roh Allah selalu berkarya dan membimbing kita semua. Bukan hanya dalam hidup perkawinan kita, namun juga dalam tugas perutusan kita, dalam keluarga, dalam komunitas, masyarakat, berbangsa, bernegara, sampai pada perhelatan hidup beragama dan beriman. Namun bagaimana jika mukjizat yang kita inginkan tak terjadi? Bapak Ibu, mari jangan berhenti untuk terus menjadi taat, karena Allah Maha Baik, Murah Hati, dan Maha Rahim. Teladan Bunda Maria yang kita temukan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Bapak Ibu, demikianlah tutur kitab suci pada malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua.